Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar rencana aksi pemakzulan Jokowi. Beredar rencana aksi demonstrasi dengan agenda menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Informasi rencana aksi itu beredar melalui aplikasi pesan singkat dan kemudian mengatasnamakan BEM Indonesia. Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI, Andi Hairallah, mengatakan informasi rencana aksi pemakzulan ini bukan dari BEMSI. Andi juga mengaku tidak mengetahui adanya perkumpulan bernama BEM Indonesia. Bukan dari kami dan ini tidak benar, katanya melalui pesan singkat pada hari Minggu 7 Februari 2021. Menurut informasi yang beredar di WhatsApp, aksi itu digelar pada Jumat mendatang 12 Februari, di mana bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Aksi tersebut akan dimulai pada pukul 1 siang dengan berkumpul di Tugu Proklamasi Menteng, kemudian menuju kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kemudian berakhir di Taman Pandang Monumen Nasional. Pengirim pesan tersebut tertulis bahwa rezim Jokowi sangat jauh dari harapan rakyat, tidak amanah, menyalahgunakan jabatan, dan tidak berkeadilan hukum dalam banyak kasus. Tertulis ajakan untuk mengawal demokrasi yang berkeadilan, konstitusi, dan juga Pancasila. Dikembalikan dui fungsi ABRI sebagai alat pertahanan keamanan negara serta berpolitik. Bubarkan kabinet dan parlemen, bentuk DPR MPRS. Rakyat bersatu, kita semua bersatu menyuarakan hak-hak rakyat dan turunkan Presiden Jokowi dari kursi istana. Demikianlah bunyi pesan teks yang ditulis tanpa kaidah baku itu. Diketahui peserta aksi pemakzulan diminta juga mengenakan baju berwarna putih serta bawahan berwarna hitam. Tak ada informasi narahubung dalam pesan tersebut, hanya tertulis BEM Indonesia sebagai PIC. Solidaritas Mahasiswa Hukum mendesak KPK untuk menelusuri aliran uang korupsi Bansos ke PDIP. KPK kembali didesak untuk menelusuri dugaan aliran suap bantuan sosial Bansos COVID-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 ke elit PDIP. Desakan itu disampaikan oleh Solidaritas Mahasiswa Hukum atau Semasih yang menilai bahwa korupsi bansos di tengah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi merupakan perbuatan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara dan juga para elit politik yang menguras uang negara dengan cara bertentangan dengan hukum. Kasus tersebut adalah bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan kembali berimbas sampai pada parlemen serta pedagang makro yang notabene adalah kader PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ujar Presidium Semasih Malik Bregel R di Jakarta pada Rabu 27 Januari. Di mana kata Malik, dua kader PDIP yang diduga terseret dalam kasus Bansos adalah Herman Heri dan Ihsan Yunus. Selain Juliari Peter Batubara yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP selain menjabat sebagai Menteri Sosial. Kami menemukan beberapa permasalahan yaitu penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK yang berada di bawah tekanan elit-elit penguasa di NKRI dianggap lalai dalam melakukan pengawasan ataupun pencegahan atas permufakatan jahat yang sudah merampas hak rakyat di saat musibah pandemi. Catatan somasi lagi ada 8 poin yang harus disampaikan yaitu mendukung langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi dana bansos. Kedua, menolak setiap isu yang melemahkan KPK dalam mengungkap kasus Bansos. Somasi juga meminta KPK memeriksa PDIP terkait dengan aluran anggaran kasus Bansos COVID-19. Mereka menduga Herman Heri dan Ihsan Yunus sebagai aktor parlemen yang terlibat dalam kasus itu. Selain itu, masih kata Malik, Somasi juga mengutuk keras perbuatan keji yaitu korupsi dana Bansos dalam kondisi pandemi yang dilakukan oleh oknum partai politik. Somasi juga menuntut untuk menerapkan hukuman mati terhadap para pelaku koruptor dana bansos. Malik juga menyatakan Somasi sangat yakin bahwa sosok Madam di kasus ini akan terungkap dan terseret proses hukum.
Sunarsi juga mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama menyerukan hukuman mati pada para koruptor dana bansos COVID-19. Korupsi dana bansos. Setelah anak Pak Lurah, kini pun muncul istilah madam yang diduga merupakan petinggi PDIP. Jatah madam bebas potongan. Dari 1,9 juta paket bansos, ex-Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600.000 paket. Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elit PDIP. KPK pun menggeledah 5 perusahaan penyedia bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Meta Komunika, PT Misail Cahaya Berkat, PT Junatama Fudia Kreasindo, dan PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari para pengusaha penyedia bansos. Uang disinyalir berasal dari potongan Rp10.000 per paketnya. Dari hasil penelusuran redaksi Tempo dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus itu, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600.000 paket. Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari. Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapatkan kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan. Bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini didistribusikan sebanyak 12 kali selama April hingga Desember lalu. Total santunan sebanyak 2,28 juta paket dengan anggaran 6,8 triliun rupiah. Setiap periode disalurkan 1,9 juta paket bansos. Jatah buat Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp10.000 per paket. Sumber lain juga menyebut jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari madam. Sebutan ini mengacu pada seorang petinggi elit PDIP. Cara mereka mengambil keuntungan berbeda dengan Juliari. Sekjen Hasto Kristianto membantah partainya terlibat kasus korupsi bansos tersebut. Ulah netizen ada-ada aja. Kamis 21 Januari sore, lini masa Twitter dipenuhi dengan hashtag Madam Bansos. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tercatat sudah ada 10.800 lebih cuitan terkait Madam Bansos. Madam Bansos merupakan judul yang diambil koran Tempo edisi 19 Januari. Berjudul Jatah Madam Bebas Potongan. Pendakwa Ustadz Tengku Zulkarnain juga ikut berkomentar terkait tagar Madam Bansos itu. Deklarator kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, awalnya menyebut anak lurah hingga madam dalam kasus dugaan korupsi bansos. Kasus bansos kemarin kalau anak lurah semua orang sudah tahu siapa, tapi kalau madam siapa ayo? Tak jelas siapa yang dimaksud anak Pak Lurah dan Madam oleh Tengku Zul. Dia yang meminta KPK membongkar kasus yang melibatkan keduanya. Berani nggak KPK dan tangkap anak lurah serta Madam jika memang terlibat? Berani? Di unggahan lainnya, ia juga menyinggung para pemegang kekuasaan di Indonesia untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya. Di unggahan terbaru, ulama kelahiran kota Medan itu menyindir para pembesar negara yang melakukan tindakan korupsi. Ya Allah, jika ada para pembesar negara ini yang mengaling uang rakyat dan mengkhianati amanah, berilah hidayah agar mereka taubat sebelum mati. Jika para koruptor itu tak tobat atau mendapatkan hidayah, Tengku Zul mendoakan mereka mendapat azab.